go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Hai Sobat Duta Balap semua. Tahukah Sobat jikalau Circuit of the Americas, COTA, dikenal sebagai salah satu trek favorit Marc Marquez. Rekor 9 kemenangan di sirkuit ini membuatnya dijuluki King of COTA. Menjelang MotoGP Americas 2025, legenda MotoGP memperingatkan bahwa COTA bisa menjadi skenario terburuk bagi rival-rival Marquez. Dengan karakteristik trek yang menuntut pengereman keras dan akselerasi cepat, Marquez yang kini membela Gresini Ducati diprediksi bakal kembali mendominasi. Namun, dengan kondisi fisik yang belum 100% setelah cedera musim lalu, apakah Marquez masih bisa mempertahankan dominasinya? VR46 pamerkan livery khusus di MotoGP Americas 2025. Setelah Mandalika, tim VR46 milik Valentino Rossi kembali mencuri perhatian dengan livery spesial untuk seri Amerika. Livery ini dibuat untuk menghormati sejarah balapan Rossi di benua Amerika, terutama di Laguna Seca dan COTA. Dengan performa yang semakin meningkat, duo VR46 Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio siap memberikan kejutan di kandang idola mereka, sang Dr. Valentino Rossi. Akankah mereka mampu naik podium dan merayakan kemenangan dengan gaya khas VR46? Jorge Martin hadir di MotoGP Americas 2025. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Jorge Martin, yang kini menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia, telah tiba di Amerika. Namun, performanya di COTA seringkali kurang maksimal. Trek ini bukanlah favorit Martin, dan musim lalu ia hanya mampu finish di posisi keempat. Meskipun demikian, dengan kecepatan yang semakin tajam bersama Ducati, Martin tetap menjadi ancaman serius bagi rival-rivalnya. Apakah kali ini ia bisa membalikan keadaan dan meraih podium? Ducati MotoGP bersiap lewati rekor MV Agusta. Tak jauh dari Honda, Ducati terus menunjukkan dominasinya di MotoGP. Dengan jumlah kemenangan yang semakin mendekati rekor MV Agusta, pabrikan Italia ini kini mengincar rekor Honda sebagai tim tersukses dalam sejarah MotoGP modern. Jika Francesco Bagnaia atau Jorge Martin mampu meraih kemenangan di COTA, Ducati akan semakin dekat dengan rekor tersebut. Akankah Ducati berhasil mencatatkan sejarah baru di Amerika? Legenda MotoGP Kevin Schwantz mengatakan Grand Prix Amerika akhir pekan ini adalah skenario terburuk bagi rival MotoGP Marc Marquez. Juara dunia Grand Prix 8 kali Marquez telah mengawali musim 2025 dengan sempurna, lolos dari posisi pole di kedua Grand Prix sejauh ini dan memenangi sprint dan balapan utama. Hal ini memberinya keunggulan 16 poin dalam kejuaraan atas saudaranya Alex Marquez. Sementara rekan setim Marc Marquez di pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia, sudah terpaut 31 poin di posisi ketiga. Hanya sedikit yang memperkirakan dominasi Marc Marquez tahun 2025 akan berakhir akhir pekan ini di Circuit of the Americas, mengingat rekornya di tempat yang berlokasi di Texas tersebut. Marquez memenangi balapan MotoGP pertamanya di COTA pada tahun 2013 dan memenangkan 6 balapan berikutnya hingga tahun 2018, sebelum menambah kemenangan ke-7 pada tahun 2021. Pada hari Kamis di COTA, juara dunia 500cc tahun 1993 Kevin Schwantz mengatakan tentang awal karir Marquez hingga tahun 2025. Semua orang yang terlibat telah meramalkan hal itu, dan skenario terburuk bagi seluruh pemain. COTA sudah menjadi kandangnya selama beberapa waktu. Dia tidak sepenuhnya berhasil dalam beberapa tahun terakhir. Namun sebelumnya dia menang 7 kali berturut-turut. Performa Marquez di pabrikan Ducati diprediksi sebelum musim akan kuat, dengan banyak suara di paddock menjadikannya favorit yang jelas untuk memenangkan kejuaraan tahun ini. Schwantz mengakui ia agak terkejut dengan seberapa cepat Marquez keluar dari balapan pada tahun 2025, tetapi memperingatkan bahwa ini bisa menjadi musim yang panjang dan sulit bagi para rivalnya. Ini agak mengejutkan, tambahnya. Mesin-mesin modern ini tampaknya sangat sulit. Anda berpindah dari satu merek ke merek lain. Sekarang semua merek bannya sama, jadi itu sedikit lebih mudah. Tetapi saya pikir Marc hanya menunjukkan bakat yang selama ini kita tahu ada padanya, terutama saat mengendarai Honda yang tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Jadi, ini bisa menjadi musim yang panjang dan sulit.
Pertamina Enduro VR46 akan tampil beda pada seri balap ketiga MotoGP Americas 2025 dengan livery khusus untuk balapan utama. Tampilan spesial dari tim bentukan Valentino Rossi kembali setelah terakhir kali muncul pada balapan MotoGP Indonesia musim lalu. Jika di Mandalika VR46 mengadopsi merah putih, bintang dan garis dengan 3 warna merah biru putih menjadi tema sebagaimana ciri khas bendera Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan tradisi juara di balap motor Grand Prix. Deretan legenda balap motor muncul dari sana, mulai dari Kenny Roberts dan Kenny Roberts Jr., Freddie Spencer, sampai mendiang Nicky Hayden. Valentino Rossi pun menaruh atensi ke negeri Paman Sam karena menjadi tanah kelahiran rider idolanya yaitu Kevin Swan. Ketika Rossi berlomba di ajang mini bike, dia memakai helm replika dari kepunyaan juara dunia GP 500 musim 1993 itu. Selain bendera Amerika Serikat, tampilan khusus tim VR46 juga mengambil inspirasi dari salah satu olahraga paling populer di sana yaitu football, bukan sepak bola. Tampilan nomor balap Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio pun tidak lagi sentuhan personal masing-masing. Sudut-sudut tajam dan bentuk hampir kotak pada angka yang menyusun nomor 21, Morbidelli, dan 49, Di Giannantonio, menyerupai nomor pemain pada seragam tim NFL, kasta tertinggi dari kompetisi American Football. Sementara itu, Pertamina Enduro VR46 datang ke Austin dengan semangat lebih tinggi berkat podium perdana dari Franco Morbidelli pada balapan MotoGP Argentina. Morbidelli merusak tatanan dengan memutus dominasi 3 pembalap pada awal musim yaitu Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, serta 2 tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Tiga-tiganya memakai motor Ducati Desmo Sedici seperti Morbidelli kendati sekarang spesifikasi hanya Alex yang sama karena juga memperkuat tim satelit. Akan sangat menyenangkan untuk melanjutkan hal tersebut di sini, ucap Morbidelli. Seperti dilansir dari GP1.com. Seperti yang kita tahu, Marc Marquez khususnya, dan juga Alex, dalam kondisi yang sangat baik. Akan sangat sulit untuk mengejar mereka lagi. Tapi kita lihat saja nanti. Di Giannantonio tak mau kalah. Pembalap yang akrab disapa Di Gia itu sebenarnya memiliki keuntungan berupa dukungan level pabrikan dari Ducati yang mana termasuk motor terbaru. Sayangnya, cedera saat tes pramusim membuyarkan persiapannya yang sudah minimalis, karena operasi pada bahu yang membuatnya sudah menepi pada penghujung musim lalu. Potensi setidaknya ditunjukkan pembalap asal Roma dengan selalu finish kelima dalam balapan sprint dan GP Argentina. Saya ingin terus bekerja seperti ini bersama tim. Kami semua memiliki keinginan untuk bekerja karena level kami bahkan lebih tinggi dari level kami saat ini. Tukasnya. Apakah naik podium adalah mimpi? Itu adalah konsekuensi logis dari persiapan yang sangat baik. Jadi kami harus bekerja keras dalam hal ini, karena itu benar-benar dalam jangkauan kami. Seri balap MotoGP Americas akan berlangsung pada 28 sampai 30 Maret 2025. Balapan utama akan berlangsung pada Senin, 31 Maret 2025, dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pembalap tim Aprilia Racing Jorge Martin sudah tiba di Circuit of the Americas, Kota, untuk menghadiri MotoGP Amerika 2025 akhir pekan ini. Namun jangan berharap banyak. Pasalnya Jorge Martin datang bukan untuk ikut balapan di MotoGP Amerika 2025. Kondisi cedera yang didapatkan Martinator pada tes pramusim dan saat latihan masih terlalu buruk untuk dipaksa balapan. Meski terlihat berkeliling paddock menggunakan moge, namun Martin masih belum siap untuk memacu motor prototipe MotoGP. Jorge Martin hadir di kota demi tetap dekat dengan tim barunya dan memberikan dukungan penuh bagi tim Aprilia Racing di garasi. Kehadiran Martin sang juara bertahan MotoGP 2024 tetap menjadi perhatian di lingkungan paddock. Banyak pembalap dan kru yang kangen dengannya, dan berharap agar pembalap asal Spanyol tersebut segera pulih. Aku akan mencoba ada di sana di Qatar, tapi tanpa tekanan, kata Martin dalam wawancara singkat di paddock akhir pekan ini. Martin pun sudah mengucapkan selamat tinggal untuk titel juara musim ini, dan menargetkan pertarungan gelar juara lagi tahun depan. Aku akan menunda balas dendamku bersama Aprilia sampai 2026 mendatang, tegas mantan pembalap Ducati tersebut. Pembalap kelahiran Madrid,
Spanyol ini bisa dikatakan benar-benar mendapat kesialan besar pada musim dingin 2025 lalu. Crash pada hari pertama tes Sepang memaksa Martin pulang lebih awal dan menjalani operasi untuk memperbaiki patah tulang di tangannya sementara untuk cedera di kakinya. Tim medis memilih perawatan konservatif agar Martin tidak perlu menjalani operasi tambahan. Namun sehari sebelum berangkat ke GP Thailand, Martin malah crash lagi saat latihan supermoto dan mengalami patah kaki dilansir dari as.com. Orang-orang terdekat mengungkap bahwa kecelakaan supermoto di sirkuit Lleida tersebut adalah yang terburuk dalam hidup sang pembalap. Martin terlempar jauh dari satu tikungan ke tikungan lain dan mengalami beberapa cedera serius di tubuhnya, termasuk patah tulang di kaki kiri serta tangan dan pergelangan tangan kanannya. Dan yang paling parah adalah patah scaphoid, triquetrum, dan radius. Untungnya proses pemulihan cukup positif. Namun cedera scaphoid yang paling butuh waktu lama karena suplai darah yang terbatas di area tersebut. Jadi Martin harus menunggu pemulihan alami agar hasilnya maksimal, daripada harus memaksakan diri namun malah kondisinya bisa diperparah. MotoGP kembali ke Circuit of the Americas, Kota, untuk ke-12 selamanya pada tahun 2025. Sirkuit ini menjadi tuan rumah GP Amerika setiap tahun selama 7 tahun berturut-turut dari tahun 2013 hingga 2019. Setelah jeda pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, MotoGP kembali ke pertemuan pada tahun 2021. Sejak kejuaraan dunia sepeda motor dimulai di Isle of Man pada tahun 1949, tidak ada pabrikan yang memenangkan lebih banyak balapan daripada Honda, 154 kemenangan di kelas utama. Honda juga memegang rekor kemenangan beruntun, sebuah rekor yang dibuatnya antara Malaysia 1997 hingga Titi Belanda 1998 dengan memenangkan 22 Grand Prix, rekor terbaik dalam 75 tahun sejarah kejuaraan di kategori teratasnya, 500cc MotoGP, yang punya potensi disamakan bahkan melewati tahun 2025 ini. Ya, Ducati telah meraih catatan 19 kemenangan berturut-turut yang diraih semenjak Grand Prix Spanyol 2024 hingga Grand Prix Argentina 2025 2 pekan lalu, saat Marc Marquez meraih kemenangan di Termas de Rio Hondo. Di kurun waktu ini, selain 5 kemenangan Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 10, Jorge Martin, 2, dan Enea Bastianini, 2, juga berkontribusi terhadap kesuksesan 19 kemenangan berturut-turut Ducati ini. Ya, potensi ini bisa terjadi jika memang ada pebalap Ducati yang memenangkan balapan di seri 3-4 ke depan. Menurut kami ini cukup logis, melihat kekuatan Ducati saat ini. Namun sebelum mencapai catatan Honda, Ducati harus dulu berhadapan dengan catatan MV Agusta, yang bersama Giacomo Agostini berhasil mencetak 20 kemenangan berturut-turut antara tahun 1968 dan 1969. Jangan lupa, Ducati Lenovo belum pernah menang di kota. Akankah mereka bisa meraih kemenangan pertama di Texas baik via Marc maupun Pecco? Silakan bagikan pendapatmu sob. Sampai ketemu di video selanjutnya. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.